Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Rencana. Tidak ada satu orang pun di aula besar ketika Xiao Yan keluar dari ruang rahasia. Dia merasa agak terkejut dengan ini sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mencari tempat duduk dan mendudukkan tubuhnya dengan lemah di atasnya sebelum menghembuskan napas dengan nyaman. Semua kesibukan selama periode ini telah menyebabkan dia merasa sedikit lelah. Berderak. Pintu aula dibuka dengan lembut saat Xiao Yan memulihkan diri dengan mata tertutup. Segera, bayangan panjang terbentuk saat sinar matahari mendarat di sosok tinggi. Joy melintas di mata cantik wanita yang telah mendorong pintu saat dia melihat Xiao yang sedang beristirahat di kursi dengan mata tertutup. Segera, dia menjadi takut mengganggu istirahatnya. Setelah beberapa saat ragu, dia mulai menarik diri. "Keke, mengapa kamu masih pergi setelah kamu masuk?" Suara hangat tiba-tiba terdengar. Ini mengejutkan wanita yang menghentikan langkahnya yang mundur. Mata cantiknya melirik sekilas dan melihat bahwa Xiao Yan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tanpa sadar telah membukanya. Dia sekarang menatapnya sambil tersenyum. "Apakah lukamu baik-baik saja?" Xiao Yu berdiri di depan pintu. Tatapannya melihat ke segala arah saat dia bertanya dengan lembut. "Sejak kapan kamu begitu lembut?" Xiao Yan terkejut saat melihat Xiao Yu. Wanita ini telah bersikap galak terhadapnya sejak dia masih muda. Kapan dia berbicara dengan kelembutan seperti itu? Xiao Yu langsung merasa sedikit marah saat mendengar kata-kata terkejut Xiao Yan. Bocah nakal ini masih memiliki lidah yang fasih meski belum bertemu selama 2 tahun. Namun, itu juga karena kata-kata akrab Xiao Yan yang menyebabkan ketidaktahuannya perlahan menghilang dan keakraban masa lalu perlahan kembali. Xiao Yu menjadi terus terang setelah meninggalkan ketidaktahuan di dalam hatinya. Dia melangkah masuk dengan kakinya yang panjang dan seksi, kaki yang didambakan Xiao Yan saat itu, dan berjalan ke aula. Setelah itu, dia duduk di kursi di samping Xiao Yan. Baru setelah itu dia menoleh dan melihat wajah familiar yang berisi senyuman. Setelah tidak melihatnya selama 2 tahun, orang ini, yang telah membuatnya sangat sakit kepala saat itu, menjadi jauh lebih dewasa. Wajahnya yang muda dan lembut tampak cerah dan jernih saat dia tersenyum, membuat orang merasa tidak nyaman. "Apakah kalian semua baik-baik saja selama 2 tahun terakhir ini?" Xiao Yan memimpin untuk memecah keheningan. Ini adalah pertama kalinya dia sendirian dengan Xiao Yu setelah keluar dari bawah tanah. Meskipun dia datang ke Panes Gate untuk yang terakhir kali, dia tidak banyak bercakap-cakap dengan Xiao Yu dan yang lainnya karena dia terdesak waktu. Iya. Xiao Ning dan Xiao Mei juga telah memasuki akademi dalam. Mereka melakukannya dengan sangat baik dengan perlindungan Panes Gate. Xiao Yu mengangguk dan mendesah. Dia segera mengamati Xiao yang sebelum berbicara dengan agak marah. "Kamu harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu di masa depan. Apakah Anda tahu keputusasaan yang kami rasakan di hati kami setelah Anda ditelan oleh api surgawi? Sekarang, Anda adalah satu-satunya orang yang dapat merevitalisasi klan Xiao. Jika ada kecelakaan yang menimpamu, sepertinya tidak ada yang bisa membalas dendam anggota klan kita." Xiao yang tertawa pahit saat dia melihat Xiao Yu yang alisnya vertikal. Hanya setelah kata-katanya terdengar, dia menghela nafas. Seseorang harus memiliki kekuatan jika seseorang ingin membalas dendam. Bagaimana tidak ada risiko saat mendapatkan kekuatan? Xiao Yan merasa menyesal terhadap generasi muda klan Xiao. Alasan klan Xiao menghadapi bencana seperti itu terkait dengannya. Anggota klan menderita luka serius dan kematian. Beberapa orang tua dari generasi muda bahkan telah kehilangan nyawa. Meskipun dia tidak sepenuhnya disalahkan untuk ini,
rasa bersalah masih ada. Xiao Yu tidak bisa berkata-kata saat dia melihat wajah Xiao Yan yang agak kurus. Meskipun orang ini tidak pernah menunjukkan kekhawatiran di hatinya di wajahnya, sepertinya tekanan yang dia rasakan sangat besar. Dia dengan jelas memahami pentingnya dirinya sendiri bagi klan Xiao. Selain itu, ada masalah paman Xiao hilang. Keke, mari kita tidak membahas masalah ini. Xiao Yan tersenyum saat merasakan suasananya menjadi agak berat. Dia mengubah topik dan menggoda, sudah 2 tahun. Apakah ada orang yang beruntung berhasil merayu Anda? Ci, bagaimana bisa semudah ini merayu wanita ini? Kemerahan muncul di wajah Xiao Yu saat dia memukul bibirnya. Dia tiba-tiba mengeluarkan beberapa kartu dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini saat ini adalah kartu energi api dari Gerbang Pan. Wu Hao dan Hu Jia mengatakan untuk menyerahkan ini kepada Anda ketika Anda benar-benar pulih dari cedera Anda. Bagaimanapun juga, kamu adalah pemimpin sejati dari Pan S Gate. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak menerimanya tetapi hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan suara lembut, saya bukan satu-satunya orang yang memiliki pujian atas pencapaian Pan S Gate saat ini. Saya mungkin tidak akan tinggal terlalu lama di Akademi Jianan. Lebih baik kalian semua mengurus hal-hal ini. Anda meninggalkan? Kemana kamu pergi? Ekspresi Xiao Yu berubah sedikit saat mendengar ini. Suaranya tergesa-gesa saat dia berbicara. Saya secara alami kembali ke Kekaisaran Ma Jia. Xiao Yan tersenyum. Namun, kilatan dingin samar berkedip di dalam matanya yang hitam pekat. Aku harus menyelesaikan dendam sejak dulu kan? Kamu akan mencari Mystic Cloud Sect? Saya juga pergi, saya ingin melihat anggota klan yang selamat. Keke, tidak perlu terburu-buru. Masih ada jangka waktu sebelum saya kembali. Kali ini, akan ada pertarungan hebat saat aku kembali. Makanya, saya harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya diusir dari kekaisaran sekali saat itu. Saya tidak ingin diusir untuk kedua kalinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, untuk kalian semua, akan lebih baik jika kalian tetap di Akademi Jianan. Ini tempat teraman. Jangan menyela. Saya tidak mengunjungi kerabat kali ini. Sebaliknya, itu akan menjadi pertempuran yang benar sampai mati. Anda harus memahami dengan jelas betapa kuatnya Mystic Cloud Sect di dalam Kekaisaran Jia Ma. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengambil risiko. Xiao Yu hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sedih saat melihat ekspresi keras Xiao Yan dengan bibirnya yang terkatup rapat. Saat ini, klan Xiao dalam kondisi babak belur. Sebagai generasi muda, mereka hanya bisa mematuhi semua pengaturan Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan bukan lagi pemuda yang disengaja setelah beberapa tahun ini. Pundaknya saat ini sudah memiliki kemampuan untuk membawa semua beban. Keberaniannya itu juga menyebabkan mereka tidak punya banyak pilihan selain menurut. Bersantai. Kalian semua bisa kembali ke Kekaisaran Ma setelah aku menyelesaikan semuanya. Xiao Yan menepuk bahu Xiao Yu dan tertawa. Xiao Yu mengangguk tanpa daya. Dia segera seperti teringat sesuatu saat dia berkata, oh benar, sepupu Xiao Li sepertinya sedang mencarimu. Lebih baik kau pergi dan menemuinya. Oh! Xiao Yan mengangkat alisnya sebelum mengangguk sedikit. Dia mengobrol dan tersenyum dengan Xiao Yu sedikit lebih lama. Setelah itu, dia memimpin untuk berdiri dan mencari Xiao Li. Kakak kedua, apakah kamu mencariku untuk sesuatu? Xiao Yan secara tidak sengaja melihat Xiao Li di kamar yang terakhir dan langsung bertanya sambil tersenyum. Apakah lukamu baik-baik saja? Xiao Li juga bersukacita saat melihat Xiao Yan. Yang pertama menariknya ke kamar dan bertanya dengan sikap prihatin.
Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya berhenti di tubuh Xiao Li saat dia menunggu yang terakhir berbicara. Xiao Li merenung sejenak sambil diawasi oleh Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berbicara, saat ini, wilayah sudut hitam telah menjadi kacau karena pembubaran aliansi hitam. Ini bukan kesempatan yang buruk. Wilayah sudut hitam mungkin kacau, tetapi ada cukup banyak orang kuat yang hadir. Jika kita bisa mengumpulkan mereka, mereka mungkin akan sangat membantu saat kita membalas dendam pada Misty Cloud Sect di masa depan. Anda ingin membentuk faksi di wilayah sudut hitam. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan suara lembut. Orang-orang di sana adalah orang-orang mengerikan yang tak terkendali yang menjilat darah dari pedang mereka. Tidak akan mudah untuk mengumpulkan mereka. Hehe, orang-orang ini memang sangat keji. Jika seseorang ingin mengekang mereka, dia harus lebih kejam dari mereka. Bawahan saya sekarang juga orang yang sangat angkuh di masa lalu. Namun, mereka akhirnya tetap mematuhi perintah saya sekarang. Xiao Li tertawa. Seharusnya tidak terlalu sulit jika Anda bersedia membantu saya kali ini. Meskipun Pan S Gate mungkin memiliki potensi yang cukup besar tetapi mereka hanyalah siswa. Selain itu, karena faktor lingkungan, Anda tidak bisa terlalu ketat dengan meminta mereka untuk mematuhi perintah Anda. Namun, wilayah sudut hitam berbeda. Seseorang bisa saja membunuh mereka yang tidak taat di sana. Oleh karena itu, jauh lebih mudah untuk mengontrolnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki kekuatan yang cukup. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia menyuarakan pikirannya. Orang-orang dari daerah sudut hitam memiliki kemampuan tempur yang cukup kuat. Jika kita bisa menahan mereka, akan ada banyak manfaat bagi kita. Bagaimanapun, Misty Cloud Sect memiliki banyak orang kuat dan beberapa hal sulit dicapai sendirian. Begini, Anda tidak memiliki keberatan, kan? Xiao Li bersukacita saat dia bertepuk tangan dan berbicara. Jika kakak kedua memiliki kemampuan, kamu bisa pergi dan melakukan apa yang kamu suka. Anda dapat datang dan mencari saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Bagi mereka yang memiliki keberatan, mati. Xiao Yan mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya dengan niat membunuh yang keras. Haha, bagus. Kamu berani. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan segera berkata, namun, masih ada masalah besar. Apa itu? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Akademi dalam. Xiao Li berbicara dengan suara yang dalam. Akademi dalam? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Akademi dalam selalu memiliki rasa takut terhadap beberapa faksi yang terlalu kuat di wilayah sudut hitam. Black Alliance adalah contoh terbaik. Jika kita berhasil membangun faksi di dalam wilayah sudut hitam, sepertinya itu akan menarik perhatian Akademi dalam. Saat itu, Xiao Li mendecakkan bibirnya dan berbicara kepada Xiao Yan, oleh karena itu, kamu harus meyakinkan Suqian sebelum membuat keputusan. Kalau tidak, cepat atau lambat akan ada masalah. Bahkan mungkin ada kemungkinan bertemu dengan pedang terhunus. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Akademi dalam selalu memperhatikan faksi-faksi yang terlalu kuat di wilayah sudut hitam, karena mereka khawatir mereka akan bertindak melawan Akademi. Niat kami tidak terletak pada area ini, dan tidak harus ada konflik dengan mereka. Selain itu, kami juga dapat membantu mereka memantau fraksi lain. Ini tidak melukai Akademi dalam. Ini mungkin masalahnya, tapi saya masih berpikir bahwa yang terbaik adalah memberitahu mereka tentang hal itu untuk menghindari masalah di masa depan. Xiao Li menyuarakan pikirannya. Karakternya kejam dan berhati-hati.
Dia pada dasarnya tidak mempercayai siapapun selain beberapa kerabat. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dan berkata, "Baiklah. Saya akan pergi dan mencari penatua pertama untuk membahasnya. Jika dia setuju, Anda dapat pergi ke wilayah sudut hitam. Jika masalah ini bisa berhasil, kita tidak perlu lagi sedikit takut bahkan jika Mystic Cloud Sekte menggerakkan seluruh kekuatan sekte. Silakan pergi ke." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.